selagi waktunya kosong dan diajakin ngaji nggak bentrok ya kita sih nggak pilih-pilih, jadi ya sudah akhirnya ini salah satu tempat yang akhirnya dipilih. Selain juga memang karena unik, tapi kan kita sebetulnya saya sebetulnya banyak ngikut aja ya, ada yang ngajakinnya di sini ngikut, ngajakinnya di masjid ngikut. Nah alhamdulillah kali ini di bioskop ini mudah-mudahan bisa jadi pahala jariah bagi tim-tim yang jadi pelopor jadi panitia ya. Terus dengan membawa keterangan-keterangan mukjizat dan kitab-kitab, dan kami ini juga adalah untuk supaya kita mikirin ada lanjut dulu ke ayat selanjutnya. Kita lihat Quran surat ketiga Ali Imran ayat 190 dan 190. Surat ketiga Ali Imran ayat 190 dan 1 bahas lebih dalam ya. Ayat-ayatnya dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rahmanir Rahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan albab alladzina yatafakkarun wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khila subhanaka faqina adzaban langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu ciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Kau Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Baik dalam duduk atau berbaring ini juga jadi ayat yang menjadi aturan fikih bahwa boleh gak sih baca Quran sambil rebahan? Ya berdasar boleh. Tapi kita kalau bicara hukum juga jangan lupa bicarakan tentang adab ya. Kita kalau ketemu bos aja sopan, duduk tenang. Ini komunikasi sama Allah masa rebahan. Ya, kecuali sakit. Ya. Bismillah. Tadi ada ayat-ayat yang menunjukkan bahwa kita diajak mikir. Orang yang mohon maaf ODGJ diminta pakai pakaian, ya dia tak mau nurut. Dan untuk dia dan untuk kita bisa mikir. Dan cara terbaik dua hal, pikirin betapa kurangnya ibadah kita ke Allah, lalu juga pikirkan kebaikan apa saja yang sudah Allah berikan kepada kita. Ditulis. Jadi 2 platinum, 3 gold. Tadi 5 menit yang lalu lihat handphone, lihat apa misalkan. Update terbarunya nih. Ya. Alhamdulillah sekarang baik-baik aja, dan sekarang lagi sibuk kegiatannya, sibuk lagi ngurus sekolah sepak bola di Bogor dan di Jakarta. Ini lagi sering banget ikutin kajian-kajian ini, mungkin gimana sih Mas? Ya sebenarnya sih kalau dengan ngikutin kajian ini kan buat apa namanya ngecas lah ya, jadi biar lebih kita juga lebih memperdalam ilmu agamanya juga untuk buat diri sendiri dan keluarga gitu sih. Ya Kakak gimana, mungkin boleh sedikit ini gimana sekarang dan terus sekarang kegiatannya suami? Aku masih kerja sih, tapi sambil ngurus suami juga sekarang bedanya. Kalau dulu kan fokusnya cuma ngurus diri sendiri aja kan, sekarang ada yang diurus. Ya semoga aja bentar lagi punya anak jadi tambah lagi urusannya. Minta doanya aja, semoga diberikan cepet lah gitu momongan buat kita. Ya sambil jalan, sambil ikhtiar, ya kita sambil doa, insya Allah dipermudah semualah sama Allah gitu. Bentar lagi mau tahun baru, mungkin apa sih resolusi dari Mas Gunawan sendiri mungkin untuk di tahun 2020 apa yang mungkin yang Ya pasti harapannya lebih baik dari sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, dan jadi pribadi lebih baik lah, itulah itu sih. Mas sering ketemu Miro nggak sih? Insya Allah besok berangkat ke Jepara sama Miro, mau liburan ke rumah orang tua. Tapi kalau untuk ketemu masih sering ya? Ya kadang ketemu, kadang belum gitu sih. Karena kan dia sama mamahnya kan, jadi nggak selalu bareng gitu sih. Kakaknya apa udah? Belum sih, belum ketemu. Berarti besok mau perdana ketemu sama Miro? Ya, mau enggak, bukan yang sayanya ke yang pergi ke Jepara itu saya sama Miro aja. Oh, kakaknya Enggak. Karena kan ada masih kerja juga besok. berarti kalau Iya. Oke, Mas Gunawan, terima Ya, kasih. siap.
Amin. Hmm. Oke. Hari ini ada acara apa nih? Mungkin boleh sedikit cerita tadi kok tausiah tapi di dalam studio bioskop nih, mungkin gimana nih? Iya, ini ada acara namanya Ngemil in Cinema ya. Jadi ya kajian tapi memang di dalam studio bioskop ya. Jadi yang mungkin biasanya nonton apa aja macam-macam. Nah, kali ini kita ngaji alhamdulillah. Dan habis ini masih ada lagi karena kita beberapa sesi dan bismillah mudah-mudahan aslinya semua tempat kan tempat kita beribadah ya, mudah-mudahan ini juga jadi perluasan yang tadinya mungkin hanya di masjid-masjid saja tapi sekarang juga bisa jadi di bioskop. Tapi ini kayaknya membedakan ya dengan yang lain ya. Maksudnya kan beberapa juga sering aja kayak di gedung. Nah ini Hmm. kok lebih memilih di bioskop nih. Aslinya ini ada lagi pelopornya ya, Koko itu cuma diajak aja. Terus selagi waktunya kosong dan diajakin ngaji nggak bentrok ya kita sih nggak pilih-pilih jadi ya sudah akhirnya ini salah satu tempat yang akhirnya dipilih selain juga memang karena unik tapi kan kita sebetulnya saya sebetulnya banyak ngikut aja ya ada yang ngajakinnya di sini ngikut ngajakinnya di masjid ngikut nah alhamdulillah kali ini di bioskop nih mudah-mudahan bisa jadi pahala jariah bagi tim-tim yang jadi pelopor jadi panitia ya. Bapak boleh sedikit update terkait dengan Ibrahim kemarin sakit ya kabarnya. Ya, Gimana perkembangan itu? kemarin ini sempat bronkopneumonia. Itu tuh kayak ada bakteri di paru-parunya. Maka terus jadi harus dirawat, kasih antibiotik, terus dites alergi juga. Udah gitu kemarin juga kurang darah, ternyata setelah dicek hemoglobinnya rendah dan anemia. Alhamdulillah darahnya cocok sama saya dengan kalau sama ibunya enggak. Jadi akhirnya ya udah ambil darah untuk supaya bisa didonorkan ya kepada Ibrahim karena alhamdulillah dan begitu didonor alhamdulillah ya pesat membaik dan mohon doanya aja ya istilah. Heeh. Sekarang sudah membaik, udah ceria lagi, tambah gemuk juga, ada di rumah. Dan kalau saya sendirinya seneng ya, karena kalau perempuan kan bisa setiap hari ngasih ASI, laki-laki dengan kayak gini ya awalnya sedih cuman alhamdulillah akhirnya bisa ada yang dikontribusikan untuk anak-anak selain tentunya waktu pendidikan tapi ya, ya mudah-mudahan ini bisa jadi bukti perjuangan nanti di hadapan Allah. Sekarang mah udah enggak ya ceria main terus udah tambah banyak lagi skillnya pintarnya udah pada bisa duduk udah mulai tambah ngoceh bawel jadi makan juga tambah rajin semangat karena udah mulai masuk MPASI kan jadi nggak cuma ASI doang jadi alhamdulillah sih udah nggak rewel paling sesekali kalau lagi habis imunisasi gitu kan mungkin kadang agak demam kayak gitu agak rewel biasa cuman alhamdulillah sejauh ini tambah membaik terus. Itu kan ini sudah akhir tahun nih. Hmm. Mungkin di akhir tahun ini mungkin ada rencana-rencana gitu nggak sih? Mungkin bersama keluarga atau mungkin lebih memilih tausiah gitu atau gimana? Kalau waktu untuk keluarga selalu disediain setiap harinya ya. Jadi kalau kayak subuh kokonya yang ngaji, udah gitu kajian di jam duha sampai zuhur, zuhur sampai asar, kadang juga sore sampai maghrib. Nah waktu malam atau sorenya itu memang untuk keluarga. Memang ada beberapa hari yang akhirnya kita harus keluar kota, dakwah, ngaji. Kalau mereka bisa ikut-ikut, tapi kalau enggak, ya jadi nggak di fullin. Kalau dulu kan benar-benar full ya. Subuhnya kajian, duhanya kajian, zuhurnya kajian, asarnya kajian, sampai habis sisa juga kasih kajian. Kalau sekarang jadi waktu malam dan sore itu untuk keluarga. Selain juga karena malamnya juga kuliah lagi kan. Jadi bagi-bagi waktu. Untuk akhir-akhir ini juga Hmm. banyak sekali bencana ya. Hmm. Di Instagram juga Koko juga sempat Hmm. memberikan komentar. Nah, mungkin kalau Koko gimana sih sekarang nih melihat ya banyaknya bencana di Indonesia nih. Ya mengajak mengingat bahwa aslinya kita itu dititipi alam ini, maka jangan ngerusak karena kita sudah dapat banyak kebaikan dari alam. Terus jangan malah dibalas dengan kerusakan yang membuat pemilik alamnya nanti murka dan akhirnya repotnya kan kena ke kita juga. Jadi ya mengajak semua yang terlibat, semua yang ada untuk terlibat kebaikan sebanyak-banyaknya, yang punya tanggung jawab atau benar-benar punya salah, yang mengaku dan bertobat kepada Allah, yang lainnya jangan sibuk julid, sibuk jadi manfaat, sibuk ngebantu. Kalau pengen mengkritik, kritiklah dengan cara yang baik,
Sisanya bismillah lah, aslinya kita meninggal nggak ditanya kelakuan orang, tapi ditanya kelakuan masing-masing. Jadi mudah-mudahan setiap harinya kita menjadi manfaat, jadi kebaikan aja. Tapi di akhir tahun ini kayak Hmm. selalu ya pasti memang apa ya, bencana itu pasti di akhir tahun tuh ada aja gitu. Kalau Ha. ini mungkin sebagai muslim yang baik itu mungkin gimana sih untuk menyambut tahun baru ke depan ini? Gini, bencana itu satu, apapun yang bikin tambah jauh dari Allah. Jadi meskipun nggak ada gempa bumi, nggak ada banjir, nggak ada longsor, naik jabatan, duit tambah banyak, tapi tambah jauh dari Allah, itu musibah. Ini musibah gara-gara ini ada yang wafat, tapi yang wafatnya pas dia lagi sholat, atau kena musibah rumahnya hilang, tapi gara-gara itu dia jadi tambah takwa, tambah dekat sama Allah, itu juga kebaikan. Jadi ngelihatnya dari sudut pandang itu. Iya ada yang hancur, iya ada yang rugi, tapi sekali lagi kerugian yang paling utama adalah tambah jauh dari Allah, dan kebaikan yang paling utama adalah tambah dekat sama Allah. Meskipun itu harus melalui kehilangan rumah dan yang lain-lain dulu. Maka di sini kita ngelihat yang jadi korban itu aslinya bisa jadi mereka dapat kebaikan karena gara-gara kepahitan tersebut dia dosanya jadi bersih. Terus yang pada dapat keuntungan, yang pada serakah, yang mungkin dia nggak ikut kena banjir, nggak ikut kena kelaparan dan yang lain-lain, duitnya pun tambah banyak. Maka asli, tapi kalau dia tambah jauh dari Allah itu musibah yang sebenar-benarnya. Jadi kita harus ngeliatnya dengan sudut pandang akhirat aja terus, untuk sudut pandang mengejar Allah aja terus, karena itu jauh lebih penting. Jadi jangan sampai kebalik, ya. Bismillah, mudah-mudahan semua kejadian itu bikin kita tambah dekat sama Allah gitu. Ada resolusi nggak sih mungkin di tahun 2026 nanti mungkin mungkin mau mengerjakan sesuatu apa gitu? Kita lagi bebasin lahan untuk supaya ini sekarang sudah ada pesantren yang SMP-nya, untuk pengen supaya ada bebas lahan supaya bisa ada TK, SD, SMA-nya, masjidnya mudah-mudahan, dan terus dakwahnya mudah-mudahan makin ngeluas, dan juga selain itu dakwah kepada anak-anak ya, kepada keluarga, pengen tambah nyenengin mereka, apapun yang mereka pengen diberikan. Dan yang udah terjadwal sih nanti mudah-mudahan panjang umur kita sempat untuk berangkat haji lagi di 2026. Sisanya ya kan pilihannya antara dikasih waktu terus jadi amal atau mati duluan ya. Jadi tinggal mudah-mudahan setiap waktu yang diberikan ini jadi jalan tambah dekat sama Allah aja. Baik diri sendiri maupun siapapun itu yang ditemui, baik di kajian ataupun di acara-acara apapun. Kemarin mau ada rencana mau beranak-anak? Ya, itu di awal tahun banget tanggal 7 ya. Tanggal 7 Januari itu umroh bareng istri, bareng anak-anak, bareng keluarga besar istri juga. Jadi kita ramean ke sana. Nah, nanti di bulan hajinya juga insya Allah berangkat lagi. Cuman ini anak-anak mungkin nyusul ya, karena kalau benar-benar dari awal rangkaian haji segitu panjang, mungkin mereka nyusul pas di waktu yang lebih nggak terlalu panjang. Berarti artinya ini anak-anak baru pertama kali untuk melakukan ibadah umroh ya? Iya, baru pertama kali ke Tanah Suci. Seperti apa tuh Bang? Di sana lagi dingin, jadi kemarin nyari jaket musim dingin yang tebel. Nyari ukurannya di ukuran segitu, tidak semudah nyari buat ukuran dewasa. Nyiapin pakaiannya, udah gitu mulai juga mengenalkan tentang haji.